Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala macam masalah yang bikin hidup makin berat. Gue doain kalian tetap bisa senyum walau lagi banyak cobaan. Oke, sekarang gue mau bawa kalian ke sebuah cerita yang menurut gue gila banget, sekaligus bikin bulu kuduk berdiri. Cerita ini tentang seorang preman yang katanya kebal hukum. Polisi aja nggak bisa nyentuh dia. Udah ditangkap berkali-kali. Besoknya pasti nongol lagi di jalan dengan wajah songong, tertawa lebar, dan orang-orang cuma bisa diam. Tapi anehnya akhir dari hidup preman ini justru datang dari seorang remaja biasa. Namanya Windra, bocah SMA yang hidupnya nggak pernah kelihatan macam-macam. Bayangin aja, preman seganas itu bisa tumbang hanya karena satu anak muda. Kota kecil tempat cerita ini terjadi sebenarnya tentram. Orang jualan masih buka pagi, ibu-ibu arisan, anak-anak main di lapangan. Tapi begitu nama Gara disebut, suasana langsung berubah. Gara ini preman gede, badannya kekar, matanya tajam kayak pisau, dan suaranya bikin siapapun gemetar. Orang bilang dia punya backing orang dalam, makanya polisi selalu gagal ngurung dia lama-lama. Bayangin gimana mental orang-orang di kota itu. Tiap malam ada aja korban dipalak, ada yang dipukuli, ada juga yang terpaksa nurut biar nggak jadi sasaran. Lama-lama orang bukan cuma takut, tapi juga jadi mati rasa, seolah-olah hidup dengan teror itu hal biasa. Nah, di titik itu, psikologi warga udah hancur. Mereka belajar buat menelan marahnya sendiri, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar, demi bisa bertahan hidup. Windra jadi salah satu saksi bisu situasi itu. Dia anak kos, hidup sederhana, nongkrong sama teman-teman sambil ngopi, main gitar, atau sekadar ngobrol soal sekolah dan cewek. Di mata orang dia cuma bocah biasa, nggak ada yang spesial. Tapi jauh di dalam dirinya, dia nyimpen sesuatu yang orang lain nggak tahu. Ada warisan dari kakeknya yang udah lama meninggal, sebuah ilmu tua yang dikenal dengan nama sapu jagat. Ilmu ini katanya bisa meluluh lantakan siapapun yang berbuat zalim. Tapi syaratnya berat, hanya dipakai ketika keadilan udah benar-benar mati. Dan di kota itu, Windra ngerasa waktunya udah dekat. Malam itu Windra duduk di bangku warung kopi kecil, masih pakai seragam sekolah yang udah agak kusut. Dia ngelihat seorang bapak tua dipalak Gara di depan banyak orang. Bapak itu cuma bisa pasrah, suaranya lirih minta ampun, tapi Gara malah ngetawain sambil nendang kursi. Orang-orang yang ngelihat cuma bisa diem, mata mereka kosong, ada rasa takut dan juga rasa benci yang nggak bisa keluar. Windra ngerasain dada sesak, tangan gemetar, tapi bukan karena takut. Ada suara di kepalanya yang bilang, kalau ini dibiarkan, maka selamanya kota ini akan dikuasai teror. Malam itu pikiran Windra nggak bisa tenang. Dia tahu, kalau dia maju, hidupnya nggak bakal sama lagi. Tapi kalau dia mundur, berarti dia sama aja dengan semua orang yang pura-pura nggak lihat kebenaran. Itu pertama kalinya Windra benar-benar ngerasa berat di hati. Dia masih remaja, usianya baru 17, tapi bayangan untuk menanggung beban keadilan terasa jauh lebih gede dari tubuhnya. Di titik itu, konflik batin mulai merasuk. Apa benar dia sanggup? Apa dia nggak takut salah langkah? Bagaimana kalau orang-orang malah membencinya setelah itu? Tapi di sisi lain, ada perasaan aneh yang bikin dia yakin. Perasaan bahwa ilmu yang diwariskan kakeknya bukan sekadar cerita kosong. Malam itu, wajah Gara nggak bisa hilang dari pikirannya. Begitu juga tatapan kosong warga yang kayak udah kehilangan harapan. Dan di sanalah perjalanan Windra dimulai, sebuah perjalanan yang akan mengubah dirinya, kotanya, dan nasib orang-orang yang selama ini terjebak dalam ketakutan.
Malam berikutnya udara kota terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, tapi di hati Windra justru ributnya bukan main. Dia masih kepikiran kejadian di warung kopi semalam. Bayangan bapak tua yang dipukul Gara terus muncul dalam kepalanya. Setiap kali dia merem, wajah penuh rasa takut itu datang lagi, bikin dada sesak. Anak seumuran dia seharusnya mikirin tugas sekolah, mikirin gebetan, atau nongkrong santai sama teman-teman. Tapi entah kenapa, malam itu hidup Windra berubah. Ada beban berat yang gak bisa dia buang begitu saja. Windra duduk di kamarnya yang sempit. Lampu bohlam kuning redup menerangi meja belajarnya. Di atas meja ada buku catatan yang seharusnya dipakai buat nulis rumus. Tapi sekarang malah jadi tempat dia coret-coret pikiran kacau. Dia nulis kata-kata tanpa sadar. Tangan bergetar, pikiran melayang. Kata-kata yang keluar cuma satu, Gara. Nama itu ditulis berulang kali seolah-olah dia lagi berhadapan langsung sama bayangan preman itu. Dalam kesunyian, Windra buka laci bawah. Ada kertas tua yang udah kusam, dilipat rapi sejak lama. Kertas peninggalan kakeknya. Tulisan tangan kuno dengan tinta hampir pudar masih terbaca jelas. Sapu jagat hanya digunakan saat keadilan benar-benar terkubur. Sekali kau pakai, beban dunia akan kau rasakan di pundakmu. Windra ngelus kertas itu lama, matanya berkaca-kaca. Seakan kakeknya sendiri lagi ngomong di telinganya. Dia tahu ilmu itu nyata, dia tahu ada sesuatu di dalam dirinya. Tapi sampai sekarang dia nggak pernah berani mencoba. Dan sekarang, semua tanda seolah mengarah ke satu hal, waktunya sudah tiba. Windra keluar kamar, jalan keluar kosan, cari udara. Malam itu kota sepi tapi rasa takut masih berasa di udara. Di ujung gang dia lihat beberapa orang lagi ngobrol lirih. Dia dengar kata-kata yang bikin darahnya kembali mendidih. Tadi sore Gara lepas lagi bro, polisi cuma nahan sebentar. Terus keluar kayak nggak ada apa-apa. Katanya ada orang besar di belakang yang lindunginya. Orang satunya nyahut pelan. Itu mah udah biasa bro, siapa juga yang mau lawan dia. Mending jangan ikut campur daripada kita yang jadi korban. Kalimat itu nusuk banget ke telinga Windra. Bukan cuma soal Gara, tapi juga soal mental orang-orang di sekitarnya. Semua udah terbiasa tunduk, semua udah terbiasa diam. Seakan Gara memang ditakdirkan jadi penguasa jalanan. Di situ Windra sadar, lawannya bukan cuma tubuh besar. Bukan cuma kekuasaan orang dalamnya, tapi juga rasa takut warga yang udah mendarah daging di kepala semua orang. Rasa takut itu menular, bikin orang lupa caranya melawan. Windra balik lagi ke kamarnya dengan langkah berat. Dia berdiri di depan kaca, ngeliat bayangan dirinya sendiri. Seorang remaja kurus, mata sayu karena kurang tidur, wajah polos yang kalau ketemu di jalan gak akan ada yang nyangka bisa macem-macem. Dia senyum kecut lalu ngomong pelan sama bayangannya. Kalau bukan gue, siapa lagi? Masa gue harus nunggu semua orang habis dulu baru berani? Di detik itu, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Bukan cuma marah, tapi tekad yang dingin. Tekad yang datang bukan dari emosi, tapi dari rasa nggak tega ngeliat orang lain terus diinjak-injak. Tekad yang bikin dia rela jadi sasaran, asal orang lain bisa bernapas lega. Dan tekad itu yang akhirnya jadi pemicu. Malam itu Windra belum tahu bagaimana caranya, belum tahu seberapa berat risikonya, tapi di hatinya sudah bulat. Gara harus berhenti dengan cara apapun. Dan malam itu untuk pertama kalinya, Windra mencoba menggerakkan sapu jagat. Dia duduk bersila, memejamkan mata, tangan terkepal di atas lutut. Dia tarik napas panjang,
Dadanya panas, seolah-olah ada aliran listrik masuk ke dalam tubuhnya. Di kepalanya muncul suara aneh, bukan suara luar, tapi suara dari dalam dirinya sendiri. Keadilan harus ditegakkan, tapi apa kau siap menanggung akibatnya? Windra nggak jawab dengan kata, hanya mengangguk dalam diam. Tiba-tiba tubuhnya bergetar, kertas tua di meja bergerak sendiri, dan lampu kamar berkedip seperti mau padam. Di momen itu, Windra sadar satu hal. Dia bukan lagi remaja biasa. Malam itu, dia resmi membuka pintu yang nggak bisa ditutup lagi. Dan dari nggak ada jalan untuk mundur. Malam itu setelah lampu kamarnya berkedip dan tubuhnya bergetar, Windra masih duduk diam. Keringat dingin turun dari pelipis, napasnya tersengal, tapi ada semacam energi aneh yang muter-muter di dalam dirinya. Rasanya kayak ada ribuan suara kecil yang bisik-bisik di telinganya. Sebagian nyemangatin, sebagian lagi kayak mengejek. Lu kuat, Windra. Lu bisa ubah semuanya, tapi ada juga yang ngomong. Lu cuma bocah, lu bakal mati konyol kalau nekat. Suara itu bikin kepalanya berat. Matanya merah, dan jantungnya berdetak cepat kayak mau copot. Dia berdiri, pelan-pelan jalan ke jendela. Dari jendela kecil itu kelihatan jalanan kota yang sepi. Cuma ada lampu jalan yang redup dan suara jangkrik di kejauhan. Tapi di dalam kepala Windra, pemandangan itu berubah. Dia bayangin semua wajah orang yang pernah jadi korban gara. Ada ibu muda yang motornya diambil. Ada anak sekolah yang dipukuli gara-gara nggak mau nyerahin uang jajan. Ada tukang ojek yang ditendang cuma karena salah jawab. Semua wajah itu muncul silih berganti kayak film yang dipaksa diputar di depan matanya. Semakin lama, gambaran itu makin jelas, sampai Windra ngerasa kayak benar-benar ada di tengah kejadian. Dia pegang kertas tua peninggalan kakeknya lagi, kali ini tangannya gemetar parah. Kata-kata di kertas itu makin jelas terbaca, padahal tintanya hampir pudar. Sekali sapu jagat dipanggil, jiwamu tidak akan sama lagi. Dunia akan meminta imbalan. Windra nutup mata, bibirnya bergetar. Kalau gue diem, berarti gue pengecut. Kalau gue maju, berarti gue harus siap dengan resikonya. Jadi, pilihannya cuma satu. Dalam keadaan itu, Windra tiba-tiba ngerasa tangannya berat banget, kayak ada beban besar nempel di sana. Dia coba angkat tangan kanan, dan saat itu juga udara di kamarnya berubah. Angin berputar pelan, kertas-kertas di meja beterbangan, tirai jendela berkibar tanpa ada angin luar. Dari telapak tangannya keluar semacam hawa panas, bukan api, tapi energi yang bikin seisi ruangan bergetar. Dia kaget, mundur setapak, hampir jatuh. Tapi justru di situ, suara di kepalanya makin keras. Ini sapu jagat, ini bukan mainan. Sekali kau gunakan, tak ada jalan pulang. Windra jatuh terduduk di lantai. Dadanya naik turun cepat. Ada ketakutan baru yang muncul. Dia baru sadar, ilmu yang diwariskan kakeknya bukan sekadar jurus atau tenaga dalam. Ilmu ini kayak punya nyawa sendiri, kayak punya kehendak. Dan itu berarti dia harus siap kehilangan bagian dari dirinya kalau benar-benar dipakai. Malam itu dia nggak bisa tidur. Dia rebahan tapi matanya terus melek, pikiran nggak tenang. Di satu sisi ada rasa ngeri, tapi di sisi lain ada rasa penasaran yang justru bikin dia makin nggak bisa berhenti mikirin apa yang bakal terjadi kalau sapu jagat dipakai di dunia nyata. Apa benar bisa ngalahin Gara? Atau justru dia sendiri yang bakal hancur duluan? Menjelang subuh, saat suara azan pertama terdengar dari masjid jauh di ujung kota, Windra akhirnya bangun. Dia ngelihat cermin kecil di meja belajarnya, dan yang dia lihat bikin bulu kuduk berdiri. Matanya sendiri berubah,
Ada kilatan merah samar yang cuma muncul sebentar lalu hilang lagi. Dia mundur satu langkah, napasnya memburu. Dalam hati dia sadar, tubuhnya udah mulai terikat sama sapu jagat, jalan yang dia pilih udah nggak bisa ditarik balik. Dan pagi itu, Windra keluar dari kosan dengan wajah serius, jauh beda dari biasanya. Dari cara jalannya, tatapannya, bahkan caranya ngeliat orang, semua berubah. Dia tahu sebentar lagi dia bakal berhadapan dengan Gara, bukan cuma soal keberanian, tapi soal siapa yang lebih kuat, seorang preman kebal hukum atau seorang remaja yang berani mempertaruhkan jiwanya sendiri. Suatu malam di warung kopi pinggir jalan itu sangat ramai. Asap rokok tebal, suara musik dangdut koplo campur teriakan orang bikin suasana makin sumpek. Gara duduk di tengah, dikelilingi anak buahnya. Tangannya megang botol, ketawa keras kayak dunia ini punya dia sendiri. Orang-orang di sekitar warung duduk diam, ada yang pura-pura main HP, ada yang nyeruput kopi dengan mata tertunduk. Semua orang pura-pura nggak dengar padahal telinga mereka panas. Setiap kali Gara ketawa, rasanya kayak ada bom waktu yang siap meledak kapan aja. Windra masuk ke warung itu dengan langkah pelan. Bajunya sederhana, jaket hitam polos yang udah agak kusut, wajahnya datar tanpa ekspresi. Orang-orang langsung pada bisik-bisik, beberapa bahkan ngelirik takut. Mereka tahu siapa yang lagi duduk di tengah meja. Mereka tahu bahaya kalau ada yang coba cari masalah. Tapi Windra tetap jalan maju, matanya lurus ngarah ke Gara. Gara yang lagi asik ketawa tiba-tiba terdiam. Dia ngeliat bocah kurus berdiri di depan mejanya. Wajahnya tenang, nggak ada rasa takut. Lalu Gara lanjut ketawanya, tapi kali ini tawa dingin, penuh meremehkan. Haha bocah ingusan, lu mau apa? Warung ini bukan buat anak sekolah kayak lu. Balik sana sebelum gue kasih pelajaran. Windra nggak langsung jawab. Dia tarik kursi pelan-pelan, duduk di depan Gara dengan tatapan dingin kayak orang yang udah muak banget. Udah cukup Gar, berhenti bikin orang hidup dalam ketakutan. Malu sama umur, lu bukan bocah lagi. Kalau polisi nggak bisa nyentuh lu, biar gue aja. Suasana warung langsung hening. Anak buah Gara yang tadinya ketawa langsung kaku. Wajah mereka berubah pucat. Orang-orang yang lagi nongkrong di pojok langsung bangkit. Ada yang kabur. Dan beberapa terdiam tapi mata mereka nggak lepas dari meja itu. Semua tahu malam ini bakal ada sesuatu yang nggak biasa. Gara berdiri, kursinya terpental ke belakang dengan bunyi keras. Tubuhnya besar, tangannya penuh tato, urat lehernya menonjol, wajah merah karena emosi. Dia maju mendekat ke Windra, jarak wajah mereka tinggal beberapa senti. Nafas Gara bau alkohol dan suaranya sangat berat. Lu kira siapa lu, bocah? Polisi aja nggak bisa bikin gue tunduk, apalagi lu. Gue kebal hukum, gue punya orang dalam. Lu pikir gue takut sama ocehan anak sekolah? Windra masih duduk, nggak goyah, matanya menatap tajam. Suara pelan tapi bikin bulu kuduk berdiri. Lu boleh kebal hukum, tapi nggak ada yang kebal keadilan. Kalimat itu bikin Gara marah besar. Tanpa pikir panjang, dia ambil botol dari meja, dihantam ke arah kepala Windra. Semua orang teriak kaget, ada yang nutup mata, ada yang langsung kabur keluar warung. Tapi yang terjadi berikutnya bikin semua orang terdiam. Botol itu pecah di udara sebelum menyentuh Windra. Serpihannya jatuh ke lantai dan hawa panas langsung memenuhi ruangan. Windra berdiri pelan, tubuhnya tegak, matanya memancarkan cahaya samar merah yang cuma sesaat tapi cukup bikin anak buah Gara mundur beberapa langkah. Dia buka mulut pelan, kalau lu masih mau hidup, berhenti sekarang juga. Tapi Gara bukan tipe orang yang mundur.
Dia teriak keras, "Anak kecil sok jago. Malam ini gue habisin lu." Dan detik itu juga, semua orang sadar malam itu bukan malam biasa. Malam itu jadi awal pertarungan antara rasa takut yang selama ini menguasai kota, melawan tekad seorang remaja yang udah siap menanggung semua risikonya. Suara meja dibanting Gara terdengar kayak guntur di dalam warung kopi itu. Semua orang yang masih bertahan di pojok langsung ciut. Sebagian lagi buru-buru keluar sambil bawa gelas kopi mereka, nggak peduli tumpah atau pecah. Gara udah nggak bisa ditahan lagi. Matanya merah, urat di lehernya menegang. Tinjunya terkepal kayak batu siap ditumbuhkan ke siapa aja yang berani berdiri di depannya. Dia maju selangkah, lantai kayu warung sampai berderit keras. Dengan kecepatan yang mustahil buat orang seukurannya, Gara langsung ayunkan tinju ke arah wajah Windra. Suara anginnya aja bikin bulu kuduk merinding. Semua orang yang ngeliat refleks ngira kalau kepala Windra bakal remuk seketika. Tapi yang terjadi malah di luar nalar. Windra nggak bergerak. Dia cuma mengangkat tangan kanan pelan, seolah cuma mau menepis butiran debu. Dan detik itu juga, tubuh Gara terpental ke belakang seakan ada palu raksasa yang menghantam dadanya. Dia terlempar sampai nabrak dinding, kursi meja berjatuhan, botol pecah, dan suara orang-orang menjerit panik memenuhi ruangan. Gara ngeluarin suara berat dari tenggorokannya, setengah kaget setengah marah. "Apa yang barusan lu lakuin?" Windra masih diam. Wajahnya datar, tapi matanya makin tajam. Ada aura aneh yang keluar, kayak hawa panas bercampur tekanan berat. Anak buah Gara yang tadinya siap maju, seketika menjadi kaku. Ada yang tangannya gemetar sendiri, ada yang keringat dingin ngucur kayak lagi di sidang malaikat. Tapi Gara nggak kenal kata mundur. Dia bangkit lagi, napasnya berat, mukanya makin garang. Dia ambil kursi dari lantai, dilempar kenceng banget ke arah Windra. Kursi itu melayang cepat, tapi sebelum nyampe, kursi itu hancur berkeping-keping di udara kayak ditabrak sesuatu yang gak kelihatan. Pecahannya berhamburan di lantai, orang-orang makin teriak, ada yang jatuh tersungkur saking paniknya. Windra jalan maju perlahan. Setiap langkahnya bikin udara di sekitar bergetar halus. Ada rasa mencekam yang gak bisa dijelasin, kayak ruangan itu dipenuhi energi yang lebih besar dari manusia biasa. Dia ngomong pelan, tapi suaranya bergema seolah berasal dari dalam dada setiap orang. Kalau lu pikir hukum gak bisa nyentuh lu, sekarang rasain hukum yang gak bisa lu beli. Anak buah Gara gak tahan lagi. 3 orang nekat maju bareng, satu bawa besi panjang, satu lagi pakai botol pecah, satunya langsung loncat dengan tangan terkepal. Tapi semua berhenti di udara, tubuh mereka kaku seolah ditahan oleh sesuatu. Mata mereka melotot, mulut ternganga, lalu dalam sekejap, ketiganya terhempas ke belakang dan jatuh pingsan. Gak ada yang berani nyentuh lagi. Gara makin gila. Dia teriak sekencang-kencangnya, "Gua gak takut, gua raja jalanan, lu gak bisa jatuhin gue." Gara tak gentar dan maju lagi. Kali ini tinjunya benar-benar dilapisi seluruh kebencian dan egonya. Dia lempar pukulan terakhir, seolah mau ngancurin seluruh tubuh Windra. Windra cuma menunduk sebentar, tarik napas panjang, lalu menggerakkan tangannya sekali. Bukan tinju, bukan tendangan, cuma gerakan kecil kayak nyapu debu di meja. Tapi detik itu juga, tubuh Gara langsung berhenti di udara, wajahnya berubah kaget, matanya melebar. Sepersekian detik kemudian, dia terpental lebih keras daripada sebelumnya, nabrak tembok sampai retakannya kelihatan jelas. Suara pecahan genteng di atas warung jatuh ke lantai. Gara tergeletak, tubuhnya kejang sebentar, lalu terdiam. Semua orang terpaku.
Kagak ada suara lagi selain napas panik mereka yang masih bertahan di tempat. Aura di ruangan itu berubah total. Dari tempat yang tadinya jadi markas ketakutan, malam itu berubah jadi saksi mata kejatuhan orang yang katanya kebal hukum. Windra berdiri di tengah ruangan. Tangannya masih sedikit gemetar karena energi yang keluar barusan. Dia menatap tubuh Gara yang terkapar di lantai, lalu ngomong pelan, nyaris kayak bisikan. Tapi cukup buat semua orang dengar. Nggak ada yang abadi, Gar, bahkan rasa takut sekalipun. Udara di warung kopi itu berat banget setelah Gara terkapar. Orang-orang masih diem 1000 bahasa. Nggak ada yang berani gerak, seakan nafas pun bisa bikin Windra balik badan. Beberapa anak buah Gara lari keluar sambil nangis. Ada yang teriak-teriak nyebut nama orang tua mereka, kayak baru sadar selama ini mereka ikut orang yang salah. Windra berdiri di tengah ruangan, tangannya masih bergetar halus. Bukan karena takut, tapi karena energi sapu jagat itu kayak belum sepenuhnya reda. Dia ngerasain sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya, kayak ada suara kecil yang berbisik di kepala. Suara itu dingin banget, pelan tapi jelas. Sekali lagi, pakai aku. Kasih tahu mereka siapa yang berkuasa. Windra nutup mata sebentar, berusaha ngendaliin napas. Tapi makin ditahan, bisikan itu makin kuat. Dia ngerasa kayak ada dua dunia yang saling tarik-menarik di dalam dirinya. Satu dunia adalah dirinya sendiri, anak remaja biasa yang cuma mau hidup tenang. Dan satu dunia lagi adalah kekuatan besar yang gak kenal ampun, yang bisa ngancurin siapapun dalam sekejap. Warga yang tadi sembunyi di pojok-pojokan warung mulai berani keluar. Ada yang menatap Windra dengan rasa syukur, ada juga yang malah takut. Beberapa orang bisik-bisik, itu bocah siapa sih? Kok bisa jatuhin Gara? Jangan-jangan dia bukan manusia biasa. Kata-kata itu bikin hati Windra makin berat. Dari arah pintu, suara sirine polisi mulai kedengeran. Lampu merah biru nyala dari luar, suara langkah kaki makin dekat. Orang-orang langsung panik. Ada yang keluar buat ngasih tahu polisi, ada juga yang buru-buru kabur karena takut diperiksa. 2 polisi masuk, wajah mereka tegang. Begitu ngeliat Gara terkapar nggak gerak di lantai, mereka saling pandang. Gara adalah orang yang selama ini bahkan polisi pun nggak berani sentuh sembarangan. Tapi sekarang dia kayak sampah dibuang di sudut ruangan. Salah satu polisi maju, ngecek denyut nadi Gara, lalu melotot. Astaga, dia tewas. Warung makin riuh dan beberapa orang teriak histeris. Ada yang langsung sujud syukur, ada juga yang justru takut Windra bakal ditangkep. Windra sendiri diam, matanya kosong, seolah kagak percaya sama apa yang baru aja dia lakuin. Polisi yang lain nunjuk ke arah Windra, "Hei kamu, jangan gerak." Polisinya langsung mengambil borgol. Tapi sebelum mereka dekat, aura sapu jagat keluar lagi tanpa Windra sadari. Lampu di warung kedap-kedip, udara mendadak panas, kertas-kertas beterbangan sendiri. Polisi langsung mundur beberapa langkah, wajah mereka pucat. Windra pegang kepalanya, bisikan itu makin keras. "Semua takut sama lu, semua tunduk. Jangan berhenti sekarang. Hajar mereka juga. Biar lu jadi raja." Keringat dingin ngalir di pelipis Windra. Dia sadar kalau bukan Gara aja yang bahaya. Ilmu ini juga bisa jadi musuh terbesarnya sendiri. Dia tarik napas dalam, berusaha ngelawan suara itu, tapi tangannya masih gemetar hebat. Polisi masih bingung harus gimana. Mereka ngeliat Windra kayak ngeliat sesuatu yang bukan manusia biasa. Salah satu bisik ke temannya, "Kalau bener dia yang bikin Gara tewas, kita bisa apa? Kita aja mungkin gak bakal selamat kalau coba tangkap dia."
Malam itu, semua orang di warung tahu satu hal. Gara si preman kebal hukum udah tumbang. Tapi bersamaan dengan itu, lahir sosok baru yang jauh lebih bikin takut. Sosok remaja dengan ilmu sapu jagat, yang bahkan dia sendiri belum tahu bakal ngarahin hidupnya kemana. Windra menunduk dengan napas berat, berjalan pelan ninggalin warung. Setiap langkahnya kayak jadi pertanyaan besar buat orang-orang yang ngelihatnya, apa dia pahlawan? Atau justru bakal jadi mimpi buruk yang lebih parah dari Gara? Kota itu mendadak kayak nggak pernah tidur lagi setelah malam kejadian di warung kopi. Nama Gara langsung jadi berita utama di semua obrolan tongkrongan, dari pinggir jalan sampai media sosial. Semua orang ngebahas hal yang sama. Preman kebal hukum yang selama ini bebas ngelakuin apa aja akhirnya tumbang, dan bukan karena polisi. Bukan karena musuh geng, tapi karena seorang remaja yang gak dikenal. Windra jalan sendirian di trotoar malam itu. Jaket hitamnya nutupin sebagian wajah. Angin dingin nyapu rambutnya, tapi keringat dingin masih netes dari pelipis. Setiap langkah yang dia ambil, rasanya kayak dipantau ratusan mata tak kasat mata. Bisikan di kepalanya masih ada, walau nggak sekeras waktu di warung. Lu udah mulai, nggak ada jalan balik. Dunia ini butuh penguasa, dan cuma lu yang pantas. Windra ngegenggam tangan kanannya. Ngerasain getar halus dari energi sapu jagat, dia ingat jelas tatapan orang-orang waktu dia keluar dari warung tadi. Ada yang penuh kagum, ada yang ketakutan, ada yang kayak lagi lihat malaikat pencabut nyawa. Rasa bersalah nyelip di dada, tapi anehnya ada bagian kecil dari dirinya yang ngerasa puas. Gara yang selama ini bikin orang susah, sekarang udah nggak ada. Tapi di saat yang sama, Windra ngerasa dirinya udah bukan orang biasa lagi. Keesokan harinya, sekolah dibanjirin gosip soal Gara. Lu denger nggak? Gara tewas bro. Ada yang bilang karena dikeroyok, ada juga yang bilang diserang dukun. Windra duduk di pojokan kelas. Pura-pura baca buku, tapi kupingnya nangkep semua obrolan itu. Ada satu temen yang nyeletuk, gue denger katanya ada anak seumuran kita yang ngelakuin, cuma pakai tangan kosong. Itu serius, ngeri banget. Windra langsung nutup bukunya dengan keras, bikin semua orang nengok. Dia senyum tipis berusaha kelihatan biasa aja. Apaan sih? Mana ada cerita gituan? Hoax sekali, tapi dalam hati, degup jantungnya makin keras. Dia takut identitasnya kebongkar, tapi di sisi lain ada rasa aneh, kayak bagian dirinya pengen orang tahu siapa dia sebenarnya. Sore itu, pas pulang sekolah, dia sengaja lewat jalan sepi. Dan bener aja, ada beberapa orang nongkrong yang kayak udah nungguin. Mereka bukan polisi, bukan warga biasa, tapi jelas bukan anak jalanan biasa juga. Penampilannya rapi, tatapannya dingin, salah satu langsung jalan mendekati Windra. Lu yang namanya Windra, kan? Windra berhenti, matanya menyipit. Emang kalau iya, kenapa? Orang itu senyum tipis, tapi bukan senyum ramah. Bos kami tertarik sama lu. Malam itu, semua orang bilang ada cahaya aneh di warung. Gara mati di tempat itu bukan kebetulan. Lu punya sesuatu, dan itu nggak boleh disia-siain. Windra diem, nggak langsung jawab. Bisikan di kepalanya mulai kedengeran lagi. Ikutin mereka, kuasain semuanya. Ini saatnya lu jadi lebih dari sekedar remaja biasa. Tapi di sisi lain, ada suara kecil dalam hatinya yang masih berbisik, jangan. Begitu lu masuk ke dunia mereka, lu nggak bakal bisa keluar lagi. Windra ngelangkah pelan, nyoba ngelewatin mereka. Tapi salah satu langsung nahan bahunya, keras banget. Hei, jangan main kabur, lu udah jadi sorotan.
Kalau bukan sama kami, lu bakal diburu sama orang-orang yang jauh lebih bahaya. Mendingan lu ikut sekarang. Windra nyium aroma bahaya dari geng misterius itu. Matanya menajam, tangan kanannya refleks ngegenggam, hawa panas mulai nyebar di sekitarnya. Orang-orang itu saling pandang, ada yang senyum miring kayak udah nungguin hal itu. Malam itu, Windra sadar. Musuh sebenarnya bukan lagi Gara, tapi sesuatu yang lebih besar, lebih licik, dan mungkin jauh lebih kuat. Langit sore udah berubah jadi merah tua pas Windra makin dipojokin sama orang-orang itu. Jalanan sepi, cuma ada lampu jalan yang kedap-kedip kayak hampir mati. Suasana jadi mencekam, kayak dunia lagi siap nerima kejadian aneh berikutnya. Orang yang paling depan nyalain rokok, ngisep dalam-dalam, terus ngehembus asap ke muka Windra. Lu jangan mikir bisa kabur, Windra. Lu udah masuk radar. Gara mati bukan hal kecil. Itu bikin banyak orang penting kaget. Dan mereka semua pengen tahu siapa yang berani main di wilayah ini. Lu ngerti maksud gue kan? Windra nunduk sebentar. Jantungnya berdetak nggak karuan. Bisikan di kepalanya makin jelas. Suaranya kayak setan yang sabar nunggu mangsa. Tunjukin kekuatan lu. Bikin mereka sujud. Jangan pernah nurut kecuali pada rasa haus lu sendiri. Tangan Windra gemetar, hawa panas keluar pelan-pelan. Aspal di bawah kakinya kayak bergetar halus. Orang-orang itu saling pandang. Sebagian kelihatan ngeri, tapi yang ngerokok malah ketawa kecil. Bener kata kabar, lu bukan bocah biasa. Bos gue bakal seneng banget denger ini. Ayo, ikut kita baik-baik, kalau enggak. Dia nepuk bahu Windra keras. Lu tahu resikonya. Windra ngangkat wajah. Tatapannya udah berubah. Ada semacam aura tajam yang bikin 3 orang di belakang otomatis mundur setapak. Kalau gue nolak, apa kalian berani maksa? Suaranya pelan, tapi penuh ancaman. Orang yang rokok nyengir, beranilah. Lu pikir Gara doang yang kebal hukum? Di atas dia masih ada lagi, dan sekarang mereka ngeliat lu kayak barang baru yang harus dimiliki. Kalimat itu langsung nusuk ke dalam pikiran Windra. Barang, mereka nganggep dia bukan manusia lagi, cuma alat buat ngelayanin ambisi mereka. Bisikan sapu jagat langsung meledak di kepalanya. Hajar sekarang, jangan pernah biarin diri lu jadi budak. Lu raja, Windra. Raja. Tiba-tiba lampu jalan mati semua, gelap total. Angin kencang nyapu sepanjang jalan, bikin daun-daun kering beterbangan. Orang-orang itu panik, ada yang nyari senjata di kantong, ada yang langsung mundur. Tapi sebelum mereka sempat gerak lebih jauh, cahaya samar muncul dari tangan Windra. Dia nggak sadar tangannya udah nyala kayak bara api, bergetar penuh energi. Suaranya serak waktu ngomong, gue kasih peringatan terakhir. Jangan pernah coba-coba ikat gue ke permainan kotor kalian. Orang yang ngerokok akhirnya buang puntungnya ke tanah, injek sekali, lalu tatap Windra lama banget. Dia nggak ketakutan kayak yang lain, malah senyum tipis penuh rencana, menarik. Sangat menarik. Oke, gue mundur sekarang. Tapi inget kata gue, Dra, lu gak bisa selamanya sendirian. Cepet atau lambat, lu bakal nyari tempat buat ngelampiasin kekuatan itu. Dan saat waktunya tiba, dia nunjuk dada Windra dengan 2 jarinya. Kami yang pertama datang. Mereka pergi satu persatu, lalu angin berhenti, lampu jalan nyala lagi, kayak gak ada apa-apa. Windra berdiri sendirian. Tangannya masih nyala pelan sebelum padam sendiri. Nafasnya berat, keringat dingin bercucuran. Di dalam dirinya, bisikan itu masih terngiang, makin keras dan makin ganas. Lawan mereka semua, kuasain kota ini. Jangan biarin siapapun nyentuh lu. Dunia ini milik lu, Windra. Dia nutup mata erat,
teriak pelan sampai suara serak, "Diam." Tapi bisikan itu nggak hilang. Malam itu, Windra sadar kalau pertarungan sebenarnya bukan cuma sama orang-orang yang ngejar dia, tapi juga sama dirinya sendiri. Malam demi malam Windra makin susah tidur. Setiap kali merem, bisikan itu makin jelas, kayak ada sosok lain yang hidup di dalam dirinya. Kadang suaranya lembut kayak ngajak kompromi, kadang keras kayak perintah. "Lu udah ngebuka pintu, Dra. Sekarang nggak ada cara nutupnya lagi. Dunia ini bakal tunduk kalau lu mau." Di sekolah, Windra mulai kelihatan beda. Teman-temannya yang dulu sering nongkrong bareng jadi makin jarang deketin dia. Mereka ngerasa hawa Windra bikin gak nyaman, kayak ada tekanan kagak kelihatan tiap kali dia masuk kelas. Ada yang berani nyeletuk, "Bro, sekarang lu kayak bukan Windra yang dulu. Sumpah tatapan lu ngeri banget." Windra cuma senyum tipis, padahal dalam hati dia perih. Dia nggak pengen kehilangan orang-orang terdekat, tapi di sisi lain, kekuatan itu kayak terus maksa dia buat nunjukin diri. Setiap emosi kecil, marah dikit aja, langsung kebawa energi sapu jagat. Sampai suatu sore, temen deketnya sendiri, Dimas, nekat datengin Windra di lapangan belakang sekolah. "Dra, gue serius. Gue tahu lu yang jatuhin Gara. Gue kagak akan bocorin ke siapa-siapa. Tapi lu harus hati-hati, bro. Ini bukan kekuatan main-main. Orang-orang lagi nyari lu." Windra diem, matanya sayu tapi ada kilatan merah samar di sana. "Lu takut sama gue, Dim?" Dimas narik napas panjang, matanya berkaca-kaca jujur. "Iya, gue takut. Tapi gue lebih takut kalau lu beneran hilang jadi orang lain. Gue nggak mau sahabat gue berubah jadi monster." Kalimat itu nusuk dalam banget. Untuk pertama kalinya Windra pengen nangis, tapi bisikan di kepalanya langsung nutup ruang itu. "Lihat, bahkan sahabat lu sendiri takut. Dia bakal ninggalin lu. Semua orang bakal ninggalin lu. Jadi buat apa nahan diri? Jadiin mereka semua tunduk aja." Tiba-tiba angin kencang nyapu lapangan. Dimas melangkah mundur, rambutnya acak-acakan, matanya melebar karena aura Windra berubah. Dari telapak tangan Windra, ada kilatan cahaya kecil kayak api bercampur listrik. "Dra, jangan. Itu lu, bro. Lawan itu. Jangan biarin dia nguasain lu." Dimas teriak sekuat tenaga, suaranya pecah. Windra ngegenggam tangannya, tubuhnya bergetar. Dia ngerasa kayak ada dua kekuatan tarik-menarik di dadanya. Satu pengen meledak dan ngancurin apa aja, satu lagi pengen diem dan tetap manusia biasa. Dia teriak keras, suara gemanya bikin kaca jendela di sekitar retak halus. Dimas jatuh terduduk, mukanya pucat, tapi dia nggak lari. Dia tetap ngeliatin Windra dengan tatapan penuh rasa percaya, walau jelas ada takut di dalamnya. "Gua percaya lu masih bisa milih, Dra. Jangan jadi Gara yang baru." Hati Windra kayak ditusuk. Kata-kata itu bikin dia sadar, bukan cuma orang lain yang takut sama dirinya. Dia sendiri juga mulai takut. Malam itu, Windra pulang dengan langkah gontai. Tangannya masih gemetar, matanya merah, tapi hatinya makin berat. Dia mulai mikir, apakah benar dia bisa ngendaliin ilmu ini, atau dia cuma boneka buat kekuatan gelap yang terus berbisik. Malam itu hujan turun deras, langit kayak lagi marah. Jalanan sepi, cuma suara rintik air yang jatuh ke aspal. Windra duduk di kamar sendirian, lampu sengaja dimatiin. Dia tatap tangannya sendiri yang terus bergetar, kadang ngeluarin kilatan cahaya kecil kayak api yang gak mau padam. Bisikan itu lagi-lagi datang, kali ini lebih keras daripada sebelumnya. "Lu udah lihat sendiri, Dra. Gak ada yang bener-bener di pihak lu. Teman lu takut,
Orang-orang ngerasa lu ancaman. Tapi kalau lu nerima gue sepenuhnya, gak ada lagi yang bisa nyentuh lu. Lu bakal jadi raja di atas semua. Windra nutup telinganya, tapi suara itu tetap ada di dalam kepala. Dia berdiri, jalan mondar-mandir kayak orang gila. Rambutnya udah basah kena keringat padahal dia di dalam kamar gue. Gue gak mau jadi monster. Gue cuma pengen hidup normal, ngerti nggak? Dia teriak, tapi suaranya sendiri tenggelam sama hujan di luar. Tiba-tiba pintu kamar digedor keras. Suara ibunya kedengeran panik. "Windra, kamu nggak apa-apa? Tolong buka pintunya." Windra kaget, tubuhnya kaku. Aura sapu jagat langsung keluar tanpa bisa ditahan, bikin kaca jendela kamar bergetar hebat. Dia sadar kalau ibunya bisa celaka kalau aura itu meledak. Cepet-cepet dia ambil nafas panjang, duduk bersila di lantai, nyoba nenangin diri. Bisikan itu masih berisik, tapi kali ini dia bener-bener maksa buat ngelawan. "Lu denger ya, gue bukan boneka lu. Bukan raja atau penguasa, gue cuma manusia." Windra ngomong pelan ke dalam dirinya sendiri. Saat dia ngomong gitu, hawa panas di sekitarnya langsung naik. Rasanya kayak ada badai yang muter-muter di dalam tubuhnya, nyoba ngerebut kendali terakhir. Windra ngegenggam tangannya sekuat tenaga, teriak sekencang-kencangnya keluar. Seketika cahaya putih meledak dari tubuhnya, ngehantam semua arah. Lampu rumah mati, suara kaca pecah, hujan di luar kayak berhenti sesaat. Windra jatuh tersungkur, nafasnya ngos-ngosan, tubuhnya lemes kayak abis lari maraton. Pintu akhirnya didobrak, ibunya masuk sambil nangis. Dia langsung meluk Windra yang lagi terbaring di lantai. "Nak, apapun yang kamu simpen, jangan hadapin sendirian. Kamu masih punya ibu." Air mata Windra akhirnya keluar. Rasa lega dan takut campur jadi satu. Malam itu dia sadar, kekuatan segila apapun, kalau nggak ada orang yang ngingetin siapa dirinya, dia bisa benar-benar hilang. Kabar tentang Gara yang mati masih jadi topik di luar sana, dan organisasi misterius itu pasti belum nyerah buat ngejar dia. Tapi malam itu, di pelukan ibunya, Windra akhirnya milih. Dia bakal terus berjuang, bukan buat jadi raja, bukan buat ditakutin, tapi buat tetap jadi manusia. Karena yang paling menakutkan bukan Gara, bukan polisi, bahkan bukan organisasi misterius itu, tapi dirinya sendiri kalau sampai kalah sama bisikan sapu jagat. Cerita ini belum berakhir, tapi satu hal udah jelas. Malam itu, Windra berhasil menang dalam pertempuran pertamanya. Pertempuran melawan dirinya sendiri.